Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 7? Oke, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini adalah bab 1 di semester 2 ya. Oke, kita lihat dulu yuk apa sih tujuan pembelajaran pada materi kali ini? Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian nanti mempelajari materi ini, diharapkan dapat memvariasikan beragam pola pengembangan puisi rakyat, baik pantun, syair, maupun gurindam. Tentunya dengan tepat dan percaya diri. Nah, ini ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang keberadaan syair ataupun pantun maupun gurindam ya. Secara garis besarnya adalah puisi rakyat, yang artinya adalah sesungguhnya di antara syair itu ada yang merupakan hikmah. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bahwa syair itu dibuat pasti memberikan hikmah kepada pembacanya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tanyakan terlebih dahulu, ada yang tahu puisi rakyat itu apa? Oke, puisi rakyat itu adalah salah satu karya sastra yang dibuat secara turun-temurun atau yang berasal dari turun-temurun. Dan biasanya puisi rakyat itu tidak diketahui pengarangnya. Berbeda dengan puisi baru, biasanya ada pengarangnya. Tapi kalau puisi rakyat itu tidak diketahui pengarangnya. Nah, lalu ada berapa jenis puisi rakyat? Nah, ternyata jenisnya itu ada 7. Yang pertama ada seloka, syair, mantra, talibun, gurindam, karmina, dan pantun. Oke, untuk kali ini akan dibahas 3 jenis, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah pantun. Pantun itu adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di masyarakat. Ya, jadi kalau pantun itu adalah dia memang membudaya di masyarakat. Ya, kemudian biasanya dia dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa Nusantara. Jadi pantun ini memiliki banyak namanya. Kita lihat ya, namanya apa saja sih? Nah, kalau dalam bahasa Tagalog itu namanya adalah tonton. Kalau misalkan bahasa Jawa itu adalah tuntun. Sedangkan bahasa Toba lebih dikenal sebagai pantun, ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari pantun? Cirinya itu ada 5. Yang pertama, tiap bait dia terdiri dari 4 baris atau larik. Jadi setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, rimanya berbunyi ABAB. Keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Apa sih yang mau kita sampaikan dari pantun itu? Itulah yang disebut sebagai isi. Ibu punya satu contoh. Maaf, ada 2 contoh. Nih, contoh yang pertama. Kalau keladi sudah ditanam, janganlah lagi meminta talas. Kalau budi sudah ditanam, janganlah lagi meminta balas. Nah, di sini kita bisa lihat pantun. Kenapa ini disebut sebagai pantun? Karena yang pertama cirinya dia terdiri dari 4 baris. Betul? Satu bait ini ya. Satu bait ini terdiri dari 4 baris? Ya, betul. Yang pertama. Lalu yang kedua, dia bersajak ABAB. Maksudnya ABAB apa? Bukan seperti ini ya, misalkan di akhirnya itu bukan A sama B, bukan. Tapi berbunyi ya, berbunyi akhir AB. Kita lihat, anggap A-nya itu adalah, kita lihat bentar ya. Oke, ini lihat, akhir hurufnya adalah M. Lalu S, M, S. Nah, ini kita bisa anggap sebagai A, B, A,
B, karena jenisnya sama. Jenis A apa? Huruf M. M. Jenis B apa? S dan S. Itulah yang disebut sebagai akhiran, bunyi akhiran. Kemudian selanjutnya, jelas ada sampiran dan isi. Nah, itulah yang disebut sebagai pantun, ya. Oke, yang kedua, kemudian ada yang namanya syair. Nah, kalau syair, dia biasanya puisi lama berasal dari bahasa Arab. Dari kata syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kalau syair ini banyak sekali kata-katanya ya berasalnya, dan dia lebih kepada perasaan yang menyadari. Nah, cirinya apa sih kalau syair itu? Nah, kalau ini cirinya hampir mirip seperti pantun. Dia ada 5. Pasti nih, yang pertama ada kesamaannya. Setiap bait terdiri dari 4 baris, sama seperti pantun. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Semua baris adalah isi, bahasa yang digunakan bahasa kiasan. Dan dia bersajak A, atau berakhiran bunyi A. Itu ya. Nih ada contoh. Jangan risau dengan cobaan. Jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Kita lihat ya, Ibu balik dulu sebentar. Nah, setiap bait terdiri dari 4 baris, betul tidak? Kita lihat. Betul. Kemudian, tadi katanya dia bersajak A. Nah, ini betul. Karena di sini diakhiri dengan N. Sama, berarti dia bersajak A. Kemudian apalagi? Apalagi dia berdisikan 8 sampai 14 suku kata. Kita nanti bisa cek secara bersama pada sesi tanya jawab ya. Nah, inilah yang disebut sebagai syair. Yang terakhir ada gurindam. Nah, kalau gurindam ini dia puisi lama berasal dari India. Dari kata kirindam berarti mula-mula atau perumpamaan. Biasanya kalau gurindam ini berisikan tentang nasihat, memberikan kata mutiara agar orang semangat. Itulah yang namanya gurindam. Nah, cirinya ada 7 banyak ya. Pertama, dia terdiri dari 2 baris. Kemudian terdiri dari 10 sampai 14 suku kata ya itu. Kemudian yang ketiga, tiap baris memiliki rima yang sama. AA, BB, CC. Jadi tidak ada AB, BC, tapi AA, BB, CC. Kemudian dia merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan soal. Baris kedua berisikan jawaban. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat. Ya, kita cek ya, benar nggak sih ciri ini bisa disebut sebagai gurindam dari contoh yang Ibu akan berikan? Oke, kita cek. Contoh gurindam. Yang pertama, katanya tadi satu bait terdiri dari 2 baris. Ibu punya 4 bait. 1, 2, 3, 4. Ya, betul? Satu bait terdiri 2 baris? Ya, satu bait terdiri 2 baris. Kedua, katanya bersajak AA atau BB atau CC. Berarti dia akhirannya sama. Betul sama akhirannya? Ya, betul. Ini dari UU, berarti sama akhirannya. Kemudian, betul nggak berisikan mutiara nasihat? Ya, di sini berisikan nasihat untuk pembaca. Nah, itulah yang disebut sebagai gurindam. Jadi, pada intinya, pantun, syair, dan gurindam memiliki perbedaan. Ya, kita bisa pahami, kita bisa lihat perbedaannya. Yang paling mencolok adalah dari segi baitnya. Kalau pantun, dia memang satu bait terdiri dari 4 baris, sama seperti syair. Tapi yang membedakannya, kalau misalkan syair dia lebih bersajak A. Tapi kalau pantun, AB. Kalau gurindam, dia satu bait terdiri dari 2 baris. Sudah sangat jelas perbedaannya, ya. Oke, cukup sekian sampai di sini penjelasan mengenai puisi rakyat. Nanti kalau masih ada yang kurang difahami, bisa ditanyakan secara langsung.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.